Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita melanjutkan pelajaran inti, seperti biasa kita awali kegiatan hari ini dengan doa ya. Siapa yang memimpin doa untuk hari ini? Ya silakan ya Rasti. Semua ya berdiri semua ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Rasti. Ya. Anak-anak, Pak Guru absen dulu ya. Kak Rasti. Dia. Terus Prema. Alia. Valentino. Tugas. Hadir, Pak. Arya. Hadir, Pak. Lagi. Prabat. Hadir. Cinta. Hadir, Pak. Aurel. Terus Sarah. Hadir, Pak. Lagi ada yang belum? Ada yang belum dipanggil? Ya, ya ini ya. Marsha. Lupa ya. Jadi semuanya hadir ya hari ini. Ya, Pak. Nah, anak-anak sekarang kan masih situasinya masih ini ya dalam darurat COVID. Jadi anak-anak harus selalu menerapkan namanya 3M. Ya, apa saja 3M itu? Ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, betul sekali. Jadi kita harus selalu jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker jika kita berpergian keluar rumah ya, Nak, ya. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Berikutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya sebagai wujud kita cinta tanah air dan menerapkan sikap rasa nasionalisme ya. Kita akan coba untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah bisa? Sudah. Silakan didengarkan musiknya dan ikuti teks yang nampak di depan ya. Nah, semangat anak-anak. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lanjutkan kegiatan berikutnya yaitu makan, tepuk dan salam PTK. Anak-anak ikuti, silakan berdiri kita ke depan semua. Ikuti gerakannya ya.
Yang pertama ada gambar susu, yang kedua ada gambar badut. Coba siapa bisa nebak kira-kira jadi apa? Coba lihat. sudut, Jadi sunya satu dicoret, bannya dicoret, jadinya sudut. Ya bagus. Yang lanjut. Gambar yang kedua. Siapa ada gambar bunga, bunga. Coba ya berapa? busur, Jadi bunganya dicoret, jadi bu tambah sur jadi busur. Ya bagus sekali. Nah, ini ada kerak. Kerak ada di coba pasti. Apa? Derajat. Derajat ya, ke-nya jadi de. Ini di apanya tuh? Enggak, derajat ya. Bagus kayak pasti. Lanjut, terakhir. Nah, ini ada gambar. Ya, ini gambar. Sudah, coba ya, makanan. saya Mbak, Rendino. belajar sudut, Ya, kali ini kita akan belajar tentang sudut. Yang lebih tepatnya pengukuran sudut ya. Nah, ini materinya. Jadi yang pertama anak-anak harus kita materinya tentang pengertian sudut. Yang kedua ada jenis-jenis sudut dan mengukur sudut dalam satuan baku. Itu 3 materi yang harus kalian kuasai untuk hari ini. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, pertama, anak-anak dengan melakukan praktek sederhana, anak-anak dapat memahami pengertian sudut dengan satuan baku ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi anak-anak dapat menganalisis jenis-jenis sudut sesuai dengan satuan baku dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan membaca petunjuk peserta didik anak-anak dapat menganalisis ukuran sudut pada bangun datar dengan satuan baku dengan menggunakan busur derajat secara tepat. Kemudian yang keempat, dengan membaca petunjuk juga anak-anak dapat menggambar sudut dalam satuan baku menggunakan busur derajat dengan tepat ya. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Coba siapa yang mau menggambar sudut? Wah, ya, buka Sarah. Makan kemarin? Makan kemarin. Kasih Sarah ya. Nah, tadi Sarah sudah menggambar sudut ya. Jadi ada yang tahu apa itu pengertian sudut? Dari gambar yang dibuat oleh Rasti tadi, apa coba Sarah menggambar dua garis ya. Kemudian bertemu pada satu titik. Jadi apa itu sudut? Ayo. Ya, sudah sadar sana. Apa itu sudut nih? sudut adalah sebuah wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Ya, jangan takut. Yang lain? Ada lagi?
Sudah ambil tempat ya yang dijawab. Coba Kerasti. Sudut adalah garis yang bertemu pada satu titik. Ya bisa juga ya. Jadi sudut itu adalah terbentuk dari dua buah garis lurus ya. Ada nggak lengkung-lengkung garisnya? Tidak. Nah, terbentuk dari dua buah garis lurus. Ini kalau bisa di garis A, B, C ya. Di garis A, B dan garis B, C. Ini bertemu pada titik B ya. Itu namanya jadi namanya sudut ABC. Jadi ini namanya pengertiannya, jadi sudut itu adalah pertemuan antara terbentuk dari dua buah garis lurus yang bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik pusat. Ya. Di sana ada yang ditanyakan? Tidak. Ini dari Pak Guru dibuat oleh Sarah ya. Sudah dibentuk oleh dua buah garis lurus ya. Posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis atau garis lurus. Suatu sudut dapat dibentuk dari dua sinar yang memiliki titik pangkal yang sama atau titik pangkalnya memang saling berhimpitan ya. Yang ini ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menemukan sudut ya. Di kelas ini hampir semua berkaitan dengan sudut. Ya, coba kalau misalkan kita menghormat saja, nah kita akan membentuk sudut ya. Seperti ini kan sudutnya kan. Ya, akan membentuk sebuah sudut. Di kelas juga ini semua benda ini memiliki sudut. Nah, coba perhatikan dari gambar ini, manakah yang termasuk sudut? B. Hah? B. B. Mana ya, angkat tangan? Siapa nih? Ayo, angkat tangan. Yang bisa siapa? Dia. Karena tidak berisi. Siapa? Kenapa? Yang A tidak disebut dengan sudut? Enggak ya? Nah, coba bantu Cinta. Karena garisnya tidak lurus atau melengkung. Nah, di sini ada garis lengkungnya ya, itu yang buat ini ya. Kemudian kalau yang C Sama Pak, sama. garis lengkung, dan yang terakhir yang D Tidak bertemu pada tidak. yang Tidak D, bertemu pada ya, satu titik. tidak bertemu ya, kedua garis itu tidak bertemu, jadi tidak bisa dikatakan sebagai sudut. Jadi yang sudut hanya ada gambar B yang bertemu ya. Dan yang kan? Tidak. Dia memiliki beberapa bagian ya. Coba siapa yang bisa sebutkan apa saja bagian-bagian sudut? Pertama, ada prema. Kaki sudut sama daerah sudut. Ya, pertama sudut, ada kaki sudut dan daerah sudut ya. Ini ya. Titik sudutnya, ingat ini, titik sudut itu ada pada titik pertemuan kedua garis ya. Kemudian ini yang garis ini, garis BC dan garis AB itu disebut dengan kaki sudut. Nah, di dalam dua garis ini lah itu namanya daerah sudut ya. Walaupun garis kedua garis ini diperpanjang, ini tidak akan besar sudutnya tidak akan berubah ya. Tetap yang besar sudutnya sama, tidak ada hubungannya ini memanjang sampai sana ya. Tetap sudutnya tetap besarnya ya. Terus perhatikan gambar yang di layar ya. Adakah gambar yang membentuk sudut? Ada. Nah, coba tangan yang ada merah apa saja.
Coba tugas. Gantungan baju Gantungan baju. sama semangka itu Pak. Ada semangka. Yang tadi di piring itu. Ya. 15. Ada lagi? Ya Arya. Gantungan baju, semangka, sofa, lemari, TV, bingkai foto, dan jarum jam. Lain? Lagi? Ada lagi? Tidak. Valentino? Jarum jam. Jarum jam. TV. TV lagi ya. Sampai sebagian besar di tengah tuh sudut ya. Jadi kemudian kemudian dari gambar-gambar ini coba bisa nggak kalian analisis ada jenis sudut apa saja? Ada berapa jenis sudut yang nampak pada gambar? Sudut apa saja yang ada? Ayo. Ada sudut apa saja? Jenis sudutnya ada. Sebutkan jenis sudutnya apa saja? Siku-siku dan sudut lancip. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, Dan sudut tumpul. dan sudut tumpul. Nah, bagus. Jadi di sana ada sudut lancip, siku-siku, dan sudut tumpul. Apa itu sudut lancip? Ya, tangan dulu. Sudut yang memiliki besar dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Lagi kemudian sudut yang kedua, sudut siku-siku. Cinta 90 derajat hingga 180 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku. 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut apa? Sarah. Sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ya, sudut yang besarnya 90 derajat dan 180 derajat itu sama sudut tumpul. Ya. Dan 3 jenis sudutnya ada sudut yang lain? Tidak. Hah? Tidak. Ada? Tidak. Ada. Tidak. Sudut? Lurus. Ya, ada satu sudut sama sudut pelurus, sudut lurus. Yang besarnya 180 derajat. Ya. Nah, kemudian untuk kalian lebih menggali lagi tentang sudut, anak-anak, Pak Guru akan berikan untuk kalian sudah berkelompok ya. Pak Guru akan bagikan LKPD. Kalian diskusikan LKPD yang Pak Guru bagikan ya. Pak Guru akan membagikan LKPD-nya yang secara online menggunakan live workshop ya. Silakan anak-anak buka WA grupnya ya. Sudah Pak Guru bagikan lewat WA group. Waktu mengerjakan LKPD-nya 20 menit. Ya. Oke, kita diskusikan sama kelompoknya. Ya. Sini kita hitung ya. Ini kan tidak di tengah-tengah sini ya, tapi di sini Ya. kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tambah 110 ya. Jadinya 117 Ada masalah? derajat. Ada masalah? Enggak? Nah, sini Ini ditik dulu nih. Yang gambarnya berbentuk sudut semangka.
Sudah? Kelompok 3? Ada. Nah, sebelum kalian presentasi, kita lakukan es briefing dulu ya, biasa. Es briefingnya, saya coba semuanya berdiri. Dapat semangat. Jangan semangat. Ulang lagi. Keras, ya, semangat. Dapat semangat. Dapat pramuka. Ulang. Nanti diisi yang pramuka seperti itu. Tepuk pramuka 3 kali. Ya, dah, silakan duduk anak-anak. Nah, masih semangat? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatannya untuk presentasi hasil diskusi yang sudah kalian lakukan terkait dengan LKPD. Ya. Untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Ya. Sebentar ya, yang lain perhatikan. Ketika kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, kelompok 2, kelompok 3 menanggapi ya, berikan tanggapan. Pak Guru, peserta dari sana ada ya. Nomor 1, coba amati gambar. Adakah dari benda-benda di atas yang berbentuk? Jawabannya ada. Nomor 2, jika ada, tuliskan jenis benda dan bentuk sudutnya pada kolom di bawah. Jenis benda, gantungan baju. Jenis sudut, sudut lancip. Jenis benda, sofa. Jenis sudutnya, sudut tumpul. Jenis benda, makanan. Jenis sudut, sudut siku-siku. Jenis benda, lemari. Jenis sudutnya, sudut siku-siku. Jenis benda, TV. Jenis sudut siku-siku. Jenis benda, bisa foto. Jenis sudut siku-siku. Jenis benda, jarum jam. Jenis sudut tumpul. Yang poin B, tuliskanlah nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut dari gambar di bawah ini. Nama sudut, garis AOB. Kaki sudut, garis AOB. Titik sudut O. Ya. Dah. Nah, terima kasih. Masya, silakan duduk. Ke kelompok 2, gimana sama kelompok 3? Ada tanggapin dulu. Hasil yang poin A dan poin B yang sudah dibacakan Marsya, kemana? Ada yang berbeda? Beda. Coba kalau menurut kelompok 2 dan bagaimana? Ya, coba kita mau baca ini. Ayo, silakan utarakan. Ya, Paraba. Yang mana saja? Yang beda silakan. Ya, yang mana ya? Silakan dibacakan. Keras. Diam ya, yang lain diam. Ya. Ya berapa? Sofa siku-siku. Apa? Sofa jenis sudutnya siku-siku. Sofa, sudut, siku-siku. Ada lagi? Tidak. Ada. Ya, kelompok 3? Ada. Coba, Cinta. Semangka. Semangka. Semangka lancip. Semangka mungkin sudut lancip. Kemudian untuk di poin B ada yang ini? Sama enggak? Yang poin B? Kelompok 2? Sama?
Udah? Udah ya? Udah, berarti kita lanjutkan. Untuk selanjutnya coba kelompok 2 lanjutkan untuk membacakan hasilnya ya. Yang yang kelompok 2 ini jangan ada tulisnya. Itu Pak. Ya. Ayo, silakan. Gambar pertama tumpul. Gambar kedua lancip. Gambar ketiga siku-siku. Ya, baik, lanjut. Besar sudut A 45 derajat. Besar sudut B 90 derajat. Terus, Besar sudut C 45 derajat. Besar sudut A 90 derajat. Besar sudut C 90 derajat. Besar sudut D 190 derajat. ya kelompok. Ya, kelompok 1 mana? Tanggapannya? Tadi. Sama Pak. Kemudian gambar kedua. Gambar yang sudut A. Sudut A 90 derajat sama Pak. Sama-sama. 90. Kemudian sudut A sama sudut C sama 90. Kemudian Sudut D sudut D 50 sampai 80. hmm? 50 kurang lebih. Terus 150. Totalnya jadi 150. Ya, itu yang A sama C sudah siku-siku, yang D sudah tumpul ya. Lanjut kelompok 3. Ayo bacakan Cinta. Nah, sebuah sudut tumpul pada yang di samping. Ya, ya. Lancip 120 cm. Pukul Pukul 12. Pukul 8. 12. pukul 8 ya, boleh ya. Pukul 8 misal kan sudah tumpul ya, pukul 8 itu sudah tumpul. Dan gimana untuk tadi lanjut dulu. Kesimpulannya, Cinta. Kesimpulannya, Ya. dari setiap sudut rumah yang di atas memiliki benda-benda yang mengandung sudut tertentu. Dan pada zaman dulu biasa dijadikan faktor dalam pembuatan sudut. Ada yang lain bukan kesimpulan? Coba kelompok 2. Kesimpulannya? Kesimpulannya, semua sudut pasti memiliki kaki sudut, daerah sudut, dan titik sudut. Sudut dibagi menjadi 4, sudut lurus, siku-siku, tumpul, dan sudut lancip. Kita juga bisa mengukur besar sudut dengan busur derajat. Ya, bagus. Ya, coba kelompok 1 kesimpulannya. Bacakan. Mempelajari tentang membuat sudut, mengukur sudut, menggambar sudut dengan busur derajat. Jadi dari LKPD itu anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis sudut ya, dan mengukur sudut dan gambar sudut dengan busur derajat ya. Nah, tadi hasil presentasi yang kalian anak-anak buat sudah bagus-bagus ya anak ya, tentang guru tambahkan lagi yang kalian buat tadi sama yang di kesimpulan ya. Kesimpulannya tadi Nana kan sudah dari LKPD-nya sudah belajar tentang bisa menganalisis jenis-jenis sudut, kemudian menggambar, mengukur sudut dengan busur derajat. Dan terakhir anak-anak sudah menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah ya, sampai sini anak-anak kira-kira ada yang belum paham materinya?
Siapa yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Ya, Sarah, kenapa? Dari jawaban kelompok 3, kenapa pada pukul 8 besar sudutnya 120 derajat? Ya, kenapa pada jarum jam besar sudutnya pukul 8 itu dikatakan 120 derajat ya. Nah, pada sekarang Pak Guru tampilkan ini. Nah, ya. Pada jarum jam itu kan angkanya itu ada 12 ya. Ada 12 angkanya. Jadi besar lingkaran ini, kota besar sudutnya satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ya, karena ada 12 angka, tinggal 320 atau 360 dibagi 12. Jadi jarak setiap angka antar angka ini besar sudutnya adalah 30 derajat. Tadi cara bertanya tentang pukul 8 ya. Pukul 8 itu berarti kan jarum panjangnya menunjukkan angka 12, kemudian jarum pendeknya menunjukkan angka 8. Ya, tinggal dihitung saja berapa loncatannya. Ini kan dari 8 ke 9 satu angka itu kan 30 derajat. Ya, sekarang dihitung 1, 2, 3, 4. Kan ada 4 loncat ya. Tinggal dikali 30 derajat dikali 4. Kan 30 dikali 4 atas 20 derajat. Mana? Begitu kan orang cari misalnya pukul 9. Tinggal dikalikan berapa ya jarak antara jarum pendek dengan jarum panjangnya. Ya, saya nih pukul 2, berapa angka? Jaraknya kan 2 angka. Mari hitung kalikan. Mana Sarah? Paham? Paham Pak? Ya, bagus ya. Ada lagi? Tidak. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita Pak Bro lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya, kegiatan akhirnya, nah kalian sudah belajar dari awal sampai akhir. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, katakan. Ya. Mempelajari tentang membuat sudut, mengukur sudut, jenis-jenis sudut, dan menggambar sudut. Nah, ada lagi? Kalian namakan? Kita Pengertian sudut. pengertian sudut lagi. Pengertian busur derajat. Lagi. Cara mengukur sudut dengan busur derajat. Ya, bagus sekali nak ya. Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama belajar tentang anak-anak sudah tahu tentang pengertian sudut. Kemudian yang kedua jenis-jenis sudut. Ada berapa sudut? Ada sudut apa saja nak? Coba yang lain. Ya. Sudut kumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Nah, ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut kumpul. Ada lagi? Sudut lurus. Yang terakhir juga ada sudut lurus ya. Kemudian anak-anak juga sudah kita belajar tentang mengukur dan menggambar sudut dengan menggunakan apa? Ya, nanti silakan anak latih lagi ya keterampilan menggunakan busur derajatnya di rumah. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru akan berikan kalian untuk mengasah kemampuan kalian tentang materi hari ini. Pak Guru akan memberikan evaluasi ya secara online melalui Google Form. Ya, Pak Guru akan kirimkan ini ke WA Group. Silakan buka WA Groupnya nak. Waktu Pak Guru kasih waktu mengerjakan 15 menit. Mengerjakan evaluasinya, Pak Guru harapkan kejujuran dari kalian ya. Jadi kalian kerjakan secara mandiri ya. Pak Guru yang nilai di sini adalah selain hasilnya, Pak Guru juga nilai kalian
kejujuran kalian dalam mengerjakan evaluasi. Jadi tidak hanya nilai yang di hasilnya itu saja Pak Guru nilai, tapi kalian bagaimana dalam mengerjakannya itu juga Pak Guru nilai. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasinya, sudah dikirim? Sudah. Nah, setelah Pak Guru cek hasilnya yang kalian kirimkan di form, Pak Guru sudah lihat hasilnya dan Pak Guru sudah kasih nilai. Ada sudah sebagian besar sudah semuanya bagus sebenarnya. Ada 2 anak yang hasilnya 2 KKM ya, yaitu ada Tugos dan Valentino. Ya. Kemudian yang lain yang hasilnya sudah mencapai KKM di paling hasilnya di 70 ke atas, Pak Guru berikan pengayaan. Nah, Pak Guru sudah kirimkan pengayaan lewat Google Form juga. Nanti pengayaan itu silakan dibuka PA grupnya ya, sudah Pak Guru berikan di classroomnya. Ya. Nah, anak-anak, kegiatan hari ini kita sudah akhiri hari ini. Ya, Pak Guru akan untuk pertemuan selanjutnya masih pelajar materinya masih ya, untuk pertemuan selanjutnya masih bab 6-nya ya. Nanti silakan dipelajari tentang pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan nanti dibaca dulu bukunya di rumah. Sebelum kalian akhir kegiatannya, silakan anak-anak rapikan dulu alat tulisnya, dimasukkan bukunya ya. Kita akhiri kegiatan hari ini sebelum kita menyanyi, sebelum kita akhiri kita menyanyi dulu ya. Jadi di awal kita menyanyi lagu wajib, sekarang kita menyanyi lagu daerah ya. Coba sambil berdiri nak, kita berdiri ada di depan sana. Ini yang salah.
Nah, baik. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Silakan yang memimpin doa. Ayo. Kita memimpin. Saya kasih lagi ya. Ayo. Teman-teman, setelah kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita juga berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo, silakan. Kita Parama Santi. Om Santi 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 Om. terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siap. Nah, silakan. Nah, dari Alia, kok bilang. Nah, ya. Nah. Ya, semangat. Ya, ya semangat.